Ya, ini topik yang saya ingin bawakan, saudara sekalian. Mengapa? Habakuk pasalnya yang pertama, saya akan baca buat saudara sekalian. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai keempat, demikian bunyinya. Habakuk pasal pertama, ayat yang kedua sampai keempat. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah seruan atau teriakan dari Habakuk. Saya ingin mengatakan demikian, saudara sekalian. Salah satu mitos Kristiani yang harus ditinggalkan adalah bahwa setelah kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua masalah kita akan lenyap. Dan ini sadar maupun tidak kita sadari, banyak kali melekat di dalam kehidupan orang Kristen. Banyak kali kita berpikir bahwa setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka semua masalah itu lenyap. Kita mungkin mengatakan, tidak Pak, karena kita sering mendengar khotbah semacam ini. Bukan karena kita percaya kepada Yesus, maka semua masalah kita menjadi lenyap. Kita mungkin sebagian besar dari kita ngomong, enggak seperti itu. Tetapi tidak sadar ya, di dalam diri kita, melalui sikap kita, pikiran kita, kita itu melakukan seperti mitos ini. Kenapa ya kok aku menjadi seperti ini? Kenapa masalahku ada? Saudara sekalian, memang benar bahwa masalah spiritual yang paling mendasar, yaitu hubungan pribadi kita dengan Allah, itu sudah teratasi begitu kita percaya kepada Yesus. Begitu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Allah kita, maka masalah hubungan kita dengan Allah itu terselesaikan. Kita mempunyai hubungan lagi dengan Allah yang tadinya terpisah. Kita dipisah, saudara sekalian, tetapi kita sudah bisa tersambung kembali melalui kematian dan kebangkitan Yesus ketika kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus itu. Saudara sekalian, tetapi dengan teratasinya masalah itu, datang pula serangkaian masalah-masalah baru. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati kita, dari mulut kita mungkin, dari benak kita. Mengapa ya orang baik itu menderita? Sementara orang-orang yang hidupnya jahat malah berkecukupan. Seringkali kita terusik dengan hal-hal yang demikian. Dia membandingkan kehidupannya. Kenapa ya aku sudah melakukan yang baik, tetapi aku ini hidupku menderita kalau dibandingkan dengan temanku. Padahal dia itu orang yang jahat, orang yang gak percaya kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, saudara sekalian, ini selalu ada di dalam diri kita. Mengapa ya Tuhan tidak segera menjawab doa-doaku? Ini adalah juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam benak kita. Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah memuliakan Tuhan? Bukankah aku sudah melayani? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Juga saudara sekalian, kalau aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mengapa aku mengalami hal-hal yang buruk semacam ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang selalu ada. Kita nggak bisa menghindar dari pertanyaan semacam ini.
Kalau ada orang ngomong enggak, saya yakin bahwa di balik omongan yang ngomong enggak, aku enggak seperti itu. Tapi di dalam hatinya, di dalam benaknya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang semacam ini. Saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah suatu kekeliruan. Ketika kita menjadi orang percaya dan selalu bertanya-tanya, ya mengapa orang baik itu menderita? Itu bukan suatu kekeliruan. Ketika kita mempertanyakan kenapa orang-orang yang jahat hidupnya itu kok malah berkecukupan, malah enak hidupnya. Gak ada kelirunya dengan pertanyaan seperti itu. Tetapi yang menjadi keliru adalah ketika dari pertanyaan itu kita mengambil sikap yang salah. Itulah yang menjadi satu hal, masalah, kekeliruan di dalam hidup kita ini. Ketika jawaban kita atas pertanyaan itu menjauhkan kita dari Tuhan, itulah yang keliru. Sikap kita itu menjauhkan daripada Tuhan. Karena pertanyaan ini kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, itulah yang salah. Tapi selama kita percaya, saudara sekalian, mengapa orang baik? Nggak ada salahnya bertanya semacam itu. Dan apa bedanya? Kenapa itu terjadi, saudara sekalian? Karena banyak kali kita tidak mempunyai dasar yang teguh. Banyak kali kita itu dasar hidup kita itu keliru. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-27, di situ diceritakan tentang dua macam dasar. Ayatnya yang ke-24 saya baca buat saudara sekalian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, baik orang yang mendirikan rumahnya di atas batu maupun di atas pasir, dua-duanya mempunyai masalah. Jadi tidak yang satu tidak ada masalah, yang satu ada masalah, tetapi kedua-duanya punya masalah. Ya, tapi yang satunya setelah dilanda banjir, angin tetap kokoh, tapi yang lain itu roboh. Kalau kita perhatikan Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-27, ini adalah rangkaian dari khotbah Yesus di atas bukit itu. Khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khotbah bukit. Itu diawali dari Matius pasalnya yang ke-5 sampai Matius pasalnya yang ke-7. Kalau saudara teliti Matius pasalnya yang ke-5, Tuhan Yesus itu memberikan kata-kata bahagia, memberikan prinsip-prinsip berbahagia buat kita semua. Yang disebut berbahagia itu apa? Itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat yang terakhir di Matius yang ke-7, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengakhiri khotbahnya dengan hal pengajaran sesat. Saya ingin katakan saudara sekalian, ada banyak orang yang hari-hari ini diselewengkan sehingga dasarnya tidak kokoh lagi karena pengajaran-pengajaran yang keliru. Ini loh yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang ada di muka bumi ini, memang semuanya itu sangat bergantung kepada dasarnya. Kalau kita membangun sebuah bangunan pun, kualitas dari bangunan itu sangat ditentukan oleh kualitas dari pondasinya. Semakin kokoh pondasi sebuah bangunan, maka semakin juga bangunan yang di atasnya bisa menjadi semakin tinggi, semakin besar. Saudara sekalian, itu ditentukan oleh kualitas pondasinya. Kalau pondasinya kecil misalnya, tentu tidak bisa membangun bangunan yang di atasnya besar. Tetapi pondasi itu sendiri
sangat ditentukan oleh keadaan tanahnya. Saudara sekalian, kalau pondasinya terletak di atas dasar tanah yang keras, batu karang, maka pondasi yang demikian ini akan menjadi pondasi yang kokoh. Sebaliknya, pondasi yang tidak terletak kepada tanah yang keras, maka pondasi yang demikian akan menjadi pondasi yang lemah. Pohon juga ditentukan oleh kekuatan akarnya. Kalau akarnya kecil sedikit, saudara sekalian, pasti pohon di atasnya juga tidak bisa besar. Tetapi kalau pohon besar, maka akarnya pasti juga adalah besar, kuat, kokoh. Tidak ada pohon yang besar itu akarnya tidak kuat, akarnya kecil, tidak ada. Saudara sekalian, dan demikian juga dengan hidup manusia. Hidup manusia itu ditentukan oleh dasarnya, dasar imannya, dasar keyakinannya, dasar kepercayaannya. Itu loh yang mempengaruhi hidup manusia ini. Saya tadi katakan saudara sekalian bahwa di akhir-akhir ini ada banyak orang ya yang secara mungkin tidak menyadari telah menyeleweng dari prinsip-prinsip ini. Baik di dalam bisnis, baik di dalam rumah tangga, menyeleweng, menyimpang, tidak lagi memperhatikan bahwa kokohnya sebuah bangunan itu ditentukan oleh pondasinya. Di dalam bisnis, kita juga tahu, saudara sekalian, sekarang sedang terjadi kemerosotan yang luar biasa dari bisnis cryptocurrency yang tadinya disanjung-sanjung ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa, saudara sekalian, karena nilainya naik terus. Tapi hari ini, saudara sekalian, cryptocurrency nilainya jatuh sedemikian dalam, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita berbisnis, kita tahu sekali bahwa cryptocurrency itu dasarnya apa? Nggak ada sesuatu yang menjamin ini, nggak ada dasarnya ini, sesuatu yang gelembung saja lah, bubble saja, nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau dulu orang mengatakan sebuah negara mata uangnya kuat, tentu ada dasarnya, yaitu karena negara tersebut mempunyai simpanan emas yang banyak. Tetapi ngomong soal cryptocurrency, apa dasarnya? Nggak ada, saudara sekalian. Ada beberapa bubble-bubble sebelumnya. Dulu internet naik begitu, saham-saham internet naik, tetapi jatuh juga. Kripto jatuh juga. Sekarang yang akan melanda juga, yang sekarang sudah mulai bisnis-bisnis startup. Ada banyak sekali sekarang PHK yang terjadi di bisnis-bisnis startup ini. Semuanya karena dasarnya. Orang kalau ingin join sama orang lain sekarang, saudara sekalian, yang dicari bukan orang pintar, bukan orang ahli, ya, bukan seorang yang memang ahli di bidangnya. Tetapi yang dicari ketika ingin berbisnis, ingin join, adalah orang yang followernya banyak. Orang yang ternama, yang diikuti oleh banyak orang. Ini yang dicari oleh orang zaman sekarang kalau ingin joinan bisnis. Nah, hal ini, saudara sekalian, saya ingin katakan yang demikian ini artinya dasarnya itu keropos. Hari ini mungkin ternama, hari ini mungkin followersnya banyak, tetapi begitu ada sedikit saja kejadian dan dia akan ditinggalkan oleh followersnya. Sama-sama mendirikan bangunan, tetapi bangunan yang pondasinya tidak kokoh, pasti ketika ada badai banjir melanda, pasti akan roboh. Begitu pentingnya dasar ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Tidak ada sesuatu kebenaran pun di dunia ini selain firman Tuhan.
Apakah itu hukum, apakah itu apa, budaya atau apa, tidak ada satu kebenaran yang ada selain daripada Alkitab kita. Hari ini saudara sekalian, saya ingin seperti tadi dikatakan oleh Habakuk, saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin saja ada pada kita. Tetapi saudara sekalian, saya ingin kita mengerti akan hal ini. Kenapa seseorang tidak mempunyai dasar yang kokoh? Yang pertama karena kesombongan. Orang yang sombong, yang memikirkan bahwa dirinya paling benar, prinsipnya paling benar, maka orang yang demikian ini sedang tidak membangun hidupnya di atas dasar prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang egois, yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, nggak mikir orang lain. Keegoisan itu juga akan menjadi penghalang kita bangun di atas bangunan, di atas pondasi yang kokoh, firman Tuhan itu. Ada banyak orang hanya memikirkan yang sementara saja, ya, dan tidak memperhatikan atau tidak mengerti bahkan akan firman Tuhan. Menganggap bahwa hidup yang serba enak itulah berkat Allah. Saudaraku, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Hidup yang serba enak itu bisa saja itu berkat Allah, tapi hidup yang serba enak itu tidak bisa disejajarkan bahwa ini cuman ini saja berkat Allah itu. Nggak ada yang lain. Dan itu kita menjadi salah dengan hal yang demikian. Ada banyak kali mungkin kita mendengar, saudara mungkin mendengar khotbah-khotbah yang didasarkan oleh hal-hal semacam ini. Menganggap yang serba enak itu adalah sebagai berkat Allah. Saya ingin saudara sekalian, kalau kita menganggap seperti ini sedang pondasi kita tidak kuat sama sekali. Rapuh sekali. Karena nanti ketika kita mengalami yang tidak enak, kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi. Ketika kita mungkin mengalami masalah, mungkin kita bertanya-tanya selalu. Mazmur 22 ayat yang kedua. Ini adalah seruan Daud kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara sekalian, Daud ini, dia berseru bukan dia nggak percaya kepada Allah, tetapi ini loh hatinya. Tapi dasarnya tetap benar. Habakuk juga sama. Dia bukan orang percaya yang semacam itu, yang berpikir bahwa hidup yang serba enak itu itulah sebagai berkat Allah. Habakuk tidak berpikir seperti itu. Bukan orang yang percaya semacam itu. Tetapi Habakuk adalah orang yang membawa semua masalahnya itu kepada Tuhan. Saya ingin baca ayat yang selanjutnya dari Habakuk pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-17 yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudara sekalian, keadaannya nggak enak, semuanya nggak enak. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tetapi tetap dia itu bisa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku,
itu kekuatan. Nggak ada yang lain. Dasarnya inilah, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin.